Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fitri Rinjani, NIM 1204012475, dan berikut rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arifiti Patriamin, NIM 120401255510. Perkenalkan, nama saya Rizka Helpi, NIM 120401244632. Baiklah, kita masuk ke penjelasan pertama mengenai kalimat efektif yang akan dijelaskan oleh Digri. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kesatuan. Kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesatuan adalah 1. Adanya subjek dan predikat yang jelas. 2. Terdapat kalimat ganda. 2. Tidak terdapat subjek ganda. 3. Tidak menggunakan kata penghubung intra kalimat dalam kalimat tunggal. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. 2. Kehematan. Kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Contohnya adalah para tamu, bukan tamu-tamu. 3. Keparalelan. Keparalelan merupakan bentuk yang digunakan oleh kalimat itu. Contohnya, sang tutor menjelaskan, memaparkan dan menerapkan sebuah aplikasi pada praktikan. 4. Kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal pikiran dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, Bapak dosen kami persilahkan. 5. Kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur kalimat. 6. Ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur yang membentuk suatu kalimat, sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. Selanjutnya, pola dasar kalimat. Pola dasar kalimat adalah kalimat yang kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan lain, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalimat dasar tersebut kita kembangkan, yang pengembangannya itu tentu saja harus didasarkan kepada kaidah yang berlaku. Macam-macam pola kalimat dasar. Yang pertama yaitu kalimat dasar berpola SP. S adalah subjek dan P adalah predikat. Contohnya, adik sedang bermain. Dan yang kedua, kalimat dasar berpola SPO.
O itu adalah objek. Dan contohnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Dan yang ketiga, kalimat dasar berpola S, P, dan pel. Yang pel itu artinya pelengkap. Contohnya, saya beternak ayam. Yang keempat, kalimat dasar berpola S, P, O, dan pel. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dia mengirim saya surat. Yang kelima, kalimat dasar berpola S, P, dan K. Yang K itu artinya keterangan. Contohnya, saya berasal dari Jakarta. Yang keenam, kalimat dasar berpola S, P, O, dan K. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, saya memasukkan pakaian ke dalam lemari. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat dapat diklasifikasikan dalam 4 bagian. Yang pertama, berdasarkan bentuk, berdasarkan isi, pengucapan, dan maknanya. Jenis kalimat yang pertama, jenis kalimat berdasarkan bentuk. Yang pertama ada kalimat tunggal, dan yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Dan kalimat majemuk itu ada 2, majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk setara adalah kalimat yang terdiri minimal 2 atau lebih kalimat. Kalimat setara adalah kalimat yang memiliki 2 klausa yang kedudukannya itu setara. Dan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas induk kalimat atau anak kalimat. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan isi. Ada 4. Yang pertama yaitu kalimat deklaratif, yang artinya kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan pernyataan. Contoh, aku tidak ingin ikut pasar, itu contohnya. Dan yang kedua, kalimat tanya atau yang disebut dengan kalimat interrogatif. Kalimat tanya adalah yang berfungsi untuk mencari tahu informasi atau jawaban. Yang ketiga, kalimat perintah atau yang disebut dengan kalimat imperatif, yang artinya kalimat yang berfungsi untuk memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Contoh, ayo kita berangkat sekarang. Itu contohnya. Yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan. Contoh, wah kamu hebat sekali. Contohnya. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan pengucapannya akan dijelaskan oleh Rizka. Jenis kalimat berdasarkan pengucapan itu terbagi 2. Yang pertama, kalimat langsung, dan yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan pembicaraan seseorang yang persis seperti apa yang dikatakan. Contohnya, dosen kita berkata, siapkan presentasi kalian. Dan yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang berisi pembicaraan seseorang dari sudut pandang pihak ketiga. Contohnya, dosen mengingatkan kami untuk menyiapkan presentasi kami. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya. Terbagi 2, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah bentuk kalimat yang fungsi subjeknya berlaku aktif sebagai aktor yang melaksanakan suatu aktivitas. Karena fungsi subjek adalah sebagai aktor yang melaksanakan aktivitas, maka objek yang ada di kalimat aktif menjadi korban. Contohnya, Budi memasang ban mobil milik Roni.
Sementara kalimat pasif adalah bentuk kalimat yang fungsi subjeknya menjadi korban dan objeknya berlaku sebagai aktor. Contohnya, ban mobil milik Roni dipasang oleh Budi. Terima kasih Rizka udah menjelaskan. Demikianlah presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.